Keluarga Trump menjadi sasaran setelah gelombang protes dari kelompok kiri ekstrim dan serangan politik radikal mulai menyasar proyek-proyek yang terkait dengan menantu Trump, Jared Kushner, serta putri Presiden Trump yang bernama Ivanka Trump di luar Amerika Serikat. Pada hari Jumat 5 Juni 2026, kasus ini semakin menguat karena oposisi anti-Trump berusaha menggagalkan investasi swasta di luar negeri, sambil juga menekan bisnis-bisnis yang terkait dengan nama Trump di Beograd, Australia, dan Georgia. Serangan ini tidak hanya menargetkan resort, sebuah pulau atau sebuah proyek. Sasaran utamanya adalah nama belakang Trump, pengaruh internasional keluarga tersebut, dan setiap peluang yang dibuka oleh sekutu presiden di wilayah-wilayah strategis. Apa yang ingin mereka hancurkan? Mengapa boikot ini baru dimulai sekarang? Bagaimana pihak kiri mencoba mengubah investasi menjadi skandal? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda menyukai konten seperti ini, langsung dan tanpa basa-basi, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Pusat tekanan berada di Albania, di mana proyek pariwisata yang terkait dengan Affinity Partners, perusahaan investasi yang didirikan oleh Jared Kushner, memicu protes di Tirana dan di wilayah pesisir dekat kawasan Vjosa Narta. Proyek ini melibatkan sebuah pulau di Mediterania dan sebuah garis pantai yang sensitif dengan narasi pengembangan pariwisata, penciptaan lapangan kerja, serta masuknya modal dan investasi. Oposisi lokal dan para aktivis lingkungan mengatakan mereka khawatir akan kerusakan pada kawasan alam, burung-burung, penyu, dan pantai-pantai yang masih terjaga. Namun gerakan tersebut dengan cepat beralih dari perdebatan lingkungan menjadi serangan politik langsung terhadap keluarga Trump. Jared Kushner dan Ivanka Trump menjadi wajah dari kasus ini karena mereka mengunjungi wilayah tersebut, berbicara secara terbuka tentang potensi proyek tersebut dan mempresentasikan ide tersebut sebagai sebuah transformasi berstandar tinggi. Pemberitaan anti-Trump mengambil pernyataan itu dan mencoba menjual citra sebuah keluarga yang ingin mengambil alih seluruh pulau. Sejak saat itu, kata boikot mulai muncul. Para demonstran turun ke jalan, poster-poster bermunculan, tekanan meningkat terhadap Perdana Menteri Ed Hammer. Dan nama Trump menjadi sasaran utama dari sebuah kampanye yang mencampurkan isu lingkungan, politik dalam negeri Albania, dan penolakan ideologis terhadap Presiden Amerika Serikat. Disitulah operasi politik mulai muncul. Sebelum ada kesimpulan akhir dari pihak berwenang, sebelum ada laporan lingkungan yang definitif, dan sebelum ada bukti pasti kejahatan terhadap keluarga Trump, pihak kiri sudah memutuskan vonisnya. Bagi mereka, jika muncul nama belakang Trump, itu dianggap korupsi. Jika ada investasi swasta, itu dianggap penjarahan. Jika ada pariwisata mewah, itu dianggap sebagai kehancuran. Jika ada diplomasi di luar pedoman tradisional, itu dianggap konflik kepentingan. Tujuannya bukan untuk membahas proyek ini dengan serius. Tujuannya adalah menempelkan pada nama Trump gagasan bahwa dia tidak boleh membangun, bernegosiasi, berinvestasi, atau mempengaruhi apapun di dunia. Kasus Beograd juga masuk ke dalam mekanisme yang sama. Di Serbia, Kushner terlibat dalam proyek untuk mengubah kompleks militer lama menjadi kawasan mewah. Rencana tersebut menghadapi protes, pertanyaan hukum, dan akhirnya terhenti setelah adanya tuduhan yang melibatkan pejabat setempat. Setiap kali nama Trump terlibat dalam proyek besar, kelompok, politisi, aktivis, dan bagian dari birokrasi lokal bergerak untuk membebani publik, menghambat izin, memunculkan berita utama, dan menekan para investor. Di Australia, pembatalan proyek dengan merek Trump juga menjadi amunisi. Pengembang menyatakan bahwa nama Trump telah menjadi beracun dan memutuskan untuk meninggalkan merek dari proyek tersebut. Bagi media anti-Trump, hal ini menegaskan adanya penolakan secara global. Bagi mereka yang melihat dengan lebih tenang, ini menunjukkan bagaimana perang budaya terhadap Trump telah keluar dari kotak suara dan masuk ke pasar. Sasarannya bukan hanya sebuah pencalonan. Ini adalah nama, merek, anak-anak, menantu, mitra, dan perusahaan manapun yang mau berada di dekat kelompok politik ini. Georgia juga muncul di papan permainan ini karena proyek-proyek baru yang terkait dengan dunia Trump bermunculan di tengah suasana politik yang sudah tegang. Di Amerika Serikat, serangan meningkat ketika Marco Rubio ditanyai di Kongres tentang Jared Kushner dan Steve Witkoff. Demokrat menekan Rubio dengan tuduhan konflik kepentingan dengan menyebut investasi asing, dana dari Timur Tengah, dan kehadiran Kushner serta Witkoff dalam pembicaraan sensitif tentang kebijakan luar negeri.
Niatnya jelas, menjebak Menteri Luar Negeri di depan umum dan menyiratkan bahwa Trump telah menyerahkan diplomasi Amerika kepada para pengusaha yang dekat dengan keluarganya. Rubio tidak memberikan narasi yang diinginkan oleh pihak kiri. Dia menyatakan bahwa dia tidak melihat bukti keputusan yang diambil oleh Witkoff untuk keuntungan pribadi dan menekankan bahwa dalam interaksi yang dia lakukan, utusan tersebut tampak bertindak untuk melayani Amerika Serikat. Jawaban itu membuat tidak nyaman karena membongkar sandiwara utama dalam sidang tersebut. Interogasi itu dirancang agar tampak seperti penghukuman secara langsung. Namun, Rubio menuntut sesuatu yang mendasar, bukti konkret, bukan hanya kecurigaan politik. Masalah Iran muncul sebagai upaya lain untuk melemahkan. Pihak kiri mencoba mengatakan bahwa Kushner dan Witkoff sedang menangani krisis nuklir, seolah-olah itu adalah urusan properti. Namun, posisi publik Rubio berbeda. Dia menyatakan bahwa setiap pelonggaran sanksi terhadap Iran harus bergantung pada penghentian aktivitas nuklir. Ini mengubah inti ceritanya. Trump tidak sedang menyerah begitu saja. Gedung Putih tetap memberikan tekanan, menggunakan saluran alternatif, menguji peluang, dan menegaskan bahwa rezim Iran tidak akan menerima keuntungan tanpa memberikan konsesi pada poin utama. Detail ini penting karena pihak kiri mencoba membandingkan semuanya dengan kesepakatan nuklir Obama, seolah-olah model itu sempurna dan seolah-olah Trump telah merusak sebuah solusi yang luar biasa. Kenyataannya, Trump selalu memperlakukan Iran sebagai ancaman serius, bukan sebagai mitra yang dapat dipercaya. Bedanya, dia tidak hanya mengandalkan diplomasi tradisional. Yang pandai beretorika, menandatangani dokumen, lalu kemudian menyadari bahwa musuh tetap bergerak maju secara diam-diam. Trump menggunakan tekanan militer, sanksi, negosiasi tidak langsung, dan utusan di luar lingkaran diplomatik. Inilah yang membuat Washington kesal. Boikot global terhadap keluarga Trump lahir dari rasa tidak nyaman ini. Kaum kiri tidak tahan melihat sekutu-sekutu Trump bergerak di kalangan investor, pemerintah, dan negosiasi internasional. Mereka ingin setiap Republikan yang kuat tetap terisolasi, didemonisasi, dan takut untuk tampil di depan umum. Itulah sebabnya kampanye ini tidak berhenti hanya pada proyek di Albania. Mereka berusaha menyerang merek Trump, Affinity Partners, Witkoff, Rubio, dan pemerintah asing manapun yang mau bernegosiasi dengan kelompok ini. Pola yang sama sudah muncul di bidang lain. Perusahaan yang terkait dengan kelompok kanan ditekan, para bankir dan investor diintimidasi. Pembuat konten konservatif diboikot. Platform didorong untuk melakukan sensor. Sekarang metode ini telah sampai pada proyek-proyek internasional yang terkait dengan keluarga Trump. Logikanya sederhana. Jika mereka tidak bisa mencegah Trump untuk memerintah, mereka mencoba mencegah siapapun yang terkait dengannya, memiliki kehidupan publik, bisnis pribadi, atau pengaruh internasional. Namun, sisi lain dari cerita ini juga jelas. Nama Trump masih menggerakkan pemerintahan, menarik modal, menimbulkan reaksi internasional, dan mengganggu pihak kiri karena tetap kuat meskipun terus-menerus diserang. Ini mewakili jaringan politik, ekonomi, dan diplomatik yang tidak berhasil dihancurkan oleh pihak kiri. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihatlah komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.